verified that. We have not yet verified the Russian military units are returning to their home bases. Indeed, our analysts indicate that they remain very much in a threatening position. And the fact remains, right now, Russia has more than 150,000 troops encircling Ukraine and Belarus and along Ukraine's border. An invasion remains distinctly possible. The United States and NATO are not a threat to Russia. Ukraine is not threatening Russia. Neither the U.S. nor NATO have missiles in Ukraine. We do not have plans to put them there as well. We're not targeting the people of Russia. We do not seek to destabilize Russia. To the citizens of Russia, you are not our enemy. And I do not believe you want a bloody, destructive war against Ukraine, a country and a people with whom you share such deep ties of family, history, and culture. Putin akan mengambil Moldova kalau Ukraina dapat ditaklukkan dalam waktu yang sangat singkat. Itulah ringkasan informasi sebelum informasi kali ini. Kalau Ukraina takluk dalam waktu cepat kurang dari 1 bulan paling lama setelah diluncurkannya serangan, maka itu disebut kemenangan penaklukan di pihak Rusia. Fakta lapangan saat ini sudah memasuki hari ke-11 pertempuran Ukraina dan Rusia. Pertanyaannya, kok sampai sekarang nggak jatuh juga itu Kiev? Padahal targetnya dalam 4 hari Kiev harus jatuh. Dalam pelajaran bernegara, maka perang antar negara harus dibahas strategi keduanya yang sedang berperang tersebut. Apa strategi Putin dan apa taktik rencana berikutnya kalau rencana pertama tidak jalan? Begitu juga strategi Ukraina, apa counter strike serangan balik, dan apa strategi perang kota, perang gang, perang selokan, perang gedung, yang mana tuan rumah lebih hafal seluk-beluk kotanya. Mengapa armada Rusia yang panjangnya 60 km mengular terhenti sudah 5 hari sejauh 30 km dari Kiev tidak maju-maju? Mari kita bahas dari lapangan apa adanya. Fakta, ini semua pelajaran bagi kita. Pelajaran penting sekali. Baiklah, kenal dengan nama-nama seperti Triple Canopy atau BlackRock. Iya benar, mereka adalah perusahaan mitra Kementerian Pertahanan atau disebut kontraktor pertahanan, defense contractor. Pasukannya disebut missionaries atau soldier of fortune atau tentara bayaran atau private army. Kita tahu Amerika itu negara banditos dan kampretos, bermain menekan secara militer, melakukan operasi intelijen di banyak negara, spying atau memata-mata, infiltrasi, merubah sistem negara, mengubah undang-undang sebuah negara, mengarahkan media dan mengendalikan dunia dengan uang dolar, dengan sistem pembayaran, dengan pharmaceuticalnya, dengan jaringan internetnya, dengan sosial medianya, dengan Wall Streetnya, dengan film-filmnya, dan masih banyak lagi war tool Amerika itu punya. Kemudian banyak perang yang dibuat oleh Amerika dengan sengaja sebagai create demand dalam tanda petik. Sekali lagi, kata kuncinya adalah create demand. Misalnya, virus sebagai biological warfare adalah create demand terhadap vaksin, dan vaksinnya sudah tersedia. Climate change atau climate warfare adalah create demand di mana artificial food sudah disiapkan. Perang Afghanistan misalnya sebagai create demand alat perang. Mesin perang yang akan membuat industrial military kompleks Amerika jadi masuk gigi 5 gaspol produksinya, itu pun create demand. Kekampretan Amerika itu menarik. Rusia diberi sanksi dengan dibekukannya aset Rusia di Amerika dan di seluruh dunia. Alasan pembukuan aset tersebut karena Rusia menginvasi Ukraina. Beberapa waktu yang lalu, Amerika juga membekukan aset Afghanistan. Karena apa? Karena Amerika menginvasi Afghanistan. Nah ini bingung kita. Coba bagaimana? Bingung kan kalian? Langkah Putin didukung banyak orang saat ini. Walau terlihat kejam membantai warga sipil, itu lebih dikarenakan kekesalan atas tingkah pola Amerika yang sudah lama membantai, membunuh, mematikan, dan membatasi dunia yang sekarang ada lawannya, yaitu Putin. Putin jadi orang yang melawan hegemoni Amerika setelah Tiongkok sejak 2013 melawan hegemoni Amerika dari sisi ekonomi. Oh iya, padahal sejak tahun 2017 Bosman mengingatkan, hayu Indonesia jadi negara besar pakai MMT tanpa hutang lagi ke Tiongkok dan Amerika supaya bisa seperti Rusia. Namun sayang, Lord bukan Putin. Ya sudah, tunggu aja new main nanti tanggal mainnya ya. Kembali ke Soldier of Fortune, kontraktor pertahanan Amerika ini. Amerika kalau perang, setelah perang Vietnam, cara perang mereka ubah. Bukan selalu memakai tentaranya, tetap disubkan ke kontraktor pertahanan atau private army atau tentara swasta. Triple Canopy, BlackRock, dan banyak lagi mereka membangun tentara swasta ini dan mendapatkan pekerjaan dari Kementerian Pertahanan Amerika atau DoD, Department of Defense-nya Amerika. Jadi
Ketika di Afghanistan, di Libya misalnya, tentara swasta ini masuk bersama tentara resmi Amerika dengan berbagai tujuan yang berbeda. Salah satunya adalah yang resikonya tinggi, private army ini yang masuk. Jadi sekarang kita bicarakan mengenai tentara ini di Ukraina, Missionaries Army ini. Private Army saat ini dikirim NATO, ada yang dari Inggris, dari Amerika, dan negara NATO lainnya yang dalam 7 hari ini semakin banyak. Diperkirakan sudah 16.000 pasukan terlatih ini masuk. Dan juga dalam 2 bulan terakhir, Ukraina mendapatkan kiriman senjata, amunisi, shield pelindung tubuh, dan banyak lagi senilai lebih dari 21 triliun rupiah dari berbagai negara NATO, terutama Amerika, dan barang ini semua sudah masuk ke Ukraina. Maklum, anak ciptaan Amerika yang bernama Zelensky saat ini sedang teriak-teriak kebingungan. Oh, oke, maaf. Urusan anak Amerika ini kita bahas di video berikutnya. Sekarang kita bahas dulu para missionaries ini. Tentara bayaran ini nanti akan menjadi gerakan insurgensi, gerakan perlawanan gerilya dalam kota. Inilah gerakan yang Putin paling tidak sukai karena membuat perang akan panjang. Masuknya private army ini ke Ukraina membuat Putin berang. Jenderal lapangan Rusia, Majen Andrei Sukhovetsky, tewas diduga ulah sniper dari para misionaris ini, dan banyak lagi serangan satu-satu membuat tentara Rusia dalam posisi bertahan. Apapun itu, kita harus terus belajar. Bagi kita ada 2 hal yang kita akan pelajari di sini. Pertama, apa strategi perang gerilya kota urban war sebagai counter insurgency dari pihak Rusia? Rusia akan memainkan strategi apa? Itu yang setiap saat ini dimonitor oleh para intelijen pertahanan. Yang kedua, strategi bernegara apa yang Putin akan mainkan di permukaan untuk strategi mengalahkan sanksi ekonomi yang mulai memukul rakyat Rusia di dalam negeri Rusia. Sanksi ekonomi Rusia dilakukan seperti pesawat datang dan keluar dari Rusia, dari dan ke Rusia dilarang. Transfer SWIFT diblok. Negara Rusia mungkin punya shadow banking, namun rakyat Rusia yang di ATM bingung. Tim olahraga, tim sepak bola Rusia yang rencananya akan main di Qatar 2022 dicoret, dan banyak lagi yang berhubungan dengan Rusia diblok. Bahkan Putin di dunia judo adalah dewan kehormatan tertinggi dicopot, diperkirakan oleh bosnya. Oke, jadi sesungguhnya apa yang nanti Putin akan lakukan di permukaan ini diperkirakan oleh Bosman ya, diperkirakan. Salah satu strategi yang akan memukul dunia balik adalah Putin membatasi produksi minyak Rusia dan tidak mengirim keluar Rusia kecuali ke Tiongkok. Akibatnya, karena keterbatasan suplai minyak dan demand yang menambah besar, maka harga minyak dunia ke harga tertinggi sepanjang masa, yaitu di atas $125 per barelnya. Apa efeknya kalau minyak ke $125 per barel? Bisa tumbang itu Amerika serta seluruh dunia karenanya. Putin intinya main sangar aja. Kalau kita, you're happy to correctly use the most strong and robust language to describe the crimes against humanity of Vladimir Putin, but you will not use the same strength of language when it comes to describing Israel's treatment of the Palestinians, when it is now being documented and detailed by 2 of the most respected human rights organizations in the world, and indeed has been alleged by dozens and dozens of non-governmental organizations, and to be honest, anybody who looks honestly at the decades of brutal, inhumane persecution of the Palestinians, successive assaults on Gaza, the annexation of their land and territory, the systematic application of apartheid rules, you don't want to even use the word apartheid. Never mind sanctions. 5 days sanctions against Putin and his thugs, 70 years of oppression by the Palestinians, and it wouldn't be, what was the word you used? Let me be clear. Our forces are not engaged and will not engage in the conflict with Russian forces in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight Ukraine, but to defend our NATO allies in the event that Putin decides to keep moving west. For that purpose, we have mobilized American ground forces, air squadrons, ship deployments to protect NATO countries including Poland, Romania, Latvia, Lithuania, and Estonia. And as I've made crystal clear, the United States and our allies will defend every inch of territory that is NATO territory with the full force of our collective power. Every single inch.